Bayangin, lo tawuran, lo lihat sendiri, temen lo kena bacok, terus lo lari. Tapi 2 hari kemudian, mereka balik ke sekolah. Jalan biasa, senyum biasa, cuma satu hal yang gak biasa. Mereka semua lupa siapa lo, lupa siapa mereka, dan yang paling serem, mereka cuma ngomong satu hal. Kita gak sendiri. Gue Aldi, anak kelas 11, SMK Negeri Pinggiran Makassar. Sekolah sih, iya, tapi lebih sering kayak kandang gladiator. Di sini, lo pinter nggak dihargain. Tapi kalau lo jago tonjok orang, nah, baru disegani. Gue gabung di geng UBS Utara Bakar Selatan. Kalau denger namanya aja, udah berasa kayak mau perang kan? Itu emang tujuannya. Kita bukan cuma nongkrong doang. Tiap minggu pasti ada aja jadwal tawuran. Gua dulu nggak kayak gini bro. Masuk sekolah niatnya nyari ilmu, bantu emak gue yang dagang di pasar. Tapi lo tau lah, kadang lingkungan lebih kuat dari niat. Gue mulai ikut tawuran pas anak-anak UBS, maksa gue buktikan loyalitas. 1 lawan 1, hajar sampai lemes. Gagal, lo jadi bahan ejekan seumur hidup. Sukses, lo dapet tempat di tengah lingkaran neraka ini. Dan sejak itu, gue ketagihan. Bukan ketagihan mukulin orang ya, tapi ketagihan diakui. Rasanya kayak kosong gue diisi. Padahal isinya cuma pujian palsu dari anak-anak penuh luka batin yang gak pernah sembuh. Tapi semuanya berubah. Minggu lalu, hari itu kita bentrok sama geng dari selatan. Biasalah, saling hina, saling lempar batu, terus maju. Tapi anehnya, geng selatan tuh kayak udah nyiapin sesuatu. Mereka diem, rapi, nggak panik. Dan begitu bentrok dimulai, gue ngerasa kayak kita dilipet masuk ke dunia lain. Kabut tiba-tiba turun. Gak tahu dari mana. Gue denger suara kayak bisikan. Tapi bukan dari manusia. Teman-teman gue mulai mukul tanpa arah. Mukul tanah, mukul tembok, bahkan mukul diri sendiri. Gue panik. Gue lari. Tapi dari jauh, gue lihat 5 orang teman gue diem banget. Berdiri doang, mata mereka kosong, kayak bola pingpong. Gak gerak, gak kedip, kayak mayat hidup. Besoknya mereka balik ke sekolah. Tapi gak ada yang senyum, gak ada yang ngomong. Cuma duduk, pandang kosong ke jendela. Gue coba sapa, "Bro, sehat gak?" Dia noleh, pelan banget. Dan jawabnya cuma, "Kita udah nggak di sini." Gue merinding, asli. Dia balik muka, terus nutup matanya, kayak dia tidur, tapi napasnya nggak ada. Gue mikir, mungkin ini efek trauma. Tapi bro, setiap malam, satu persatu dari mereka mulai ngomong sendiri. Ngomong nama-nama yang nggak pernah kita kenal. Nyebut-nyebut, kita udah ditandai. Dan gue mulai sadar, tawuran kemarin bukan cuma masalah geng. Kita mungkin udah masuk ke permainan yang gak kita ngerti. Dan dari situ, hidup gue berubah. Gue gak takut lagi sama musuh di luar. Gue takut sama temen gue sendiri. Hari itu hujan gerimis. Angin semilir kayak ngasih kode bahwa ada yang gak beres. Tapi siapa peduli? Geng UBS baru dapat kabar kalau geng rival dari wilayah barat mau masuk wilayah kita. Bagi kami, itu artinya perang. Gue sama anak-anak langsung kumpul di base camp. Warung kopi tua di belakang pasar. Di situ ada gue, Jali, Dani, Ijal, sama 4 anak kelas 10 yang baru gabung. Mereka nyebut diri anak muda UBS, seolah mereka belum sadar betapa gilanya dunia yang mereka masukin. Gas? Nggak bro? Tanya Jali. Matanya udah merah, entah karena semangat atau karena habis ngekokop lem. Gas lah. Tapi hati-hati bro, yang ini beda. Jawab Dani pelan, sambil nyulut rokok. Nadanya kayak orang yang pernah lihat neraka. Gue ngerasa ada yang aneh. Biasanya Dani paling depan kalau soal ribut. Tapi kali ini dia malah kalem. Waktu gue tanya kenapa, dia cuma jawab, "Nggak tahu bro, perasaan gue nggak enak banget bro." Tapi semua tetap jalan. Malam itu, kami berangkat ke daerah jembatan tua dekat Sungai Panampu, tempat biasanya anak-anak barat ngumpul. Tapi
Pas nyampe sana, suasananya sepi, gelap, sunyi, cuma suara air sungai dan jangkrik. Gak ada satupun anak geng lawan yang nongol. Anjir, jangan-jangan ini cuman jebakan? Bisik Ijal. Tiba-tiba Jali teriak, "Mana kalian? Kalau mau lawan, muncul sini." Teriakannya menggema, tapi gak ada jawaban. Bahkan gema itu kayak terlalu panjang, terlalu dalam. Satu persatu dari kami mulai ngerasa gak enak. Dani melangkah ke arah tengah jembatan, terus diam di situ. Mukanya pucat. Dani, lo kenapa?" Gue tanya. Dia gak jawab. Tapi dia nangis, bro. Itu Dani, anak paling bengis di UBS. Nangis, dan tiba-tiba dia lari, tapi bukan lari keluar. Dia lari ke dalam hutan kecil di samping jembatan. Tempat yang katanya dulu bekas pemakaman massal zaman penjajahan. Dani, kita semua kejar. Tapi pas masuk hutan, semuanya gelap. Besok paginya, gua bangun di kolong jembatan. Badan sakit semua, kepala cenut-cenut kayak habis digebukin. Tapi bukan itu yang bikin gua merinding. Gak ada satupun teman gua di situ. Cuma baju mereka sobek-sobek, ada bercak darah. Sepatu berserakan, tapi orangnya hilang. Gua panik, balik ke sekolah, tapi disambut dengan tatapan aneh dari anak-anak. "Lo juga ya? Lo juga ikut ngilang semalam?" kata salah satu anak kelas 12, matanya nyempit. Ternyata bukan pertama kali ini anak-anak UBS ngilang pas tawuran. Udah 4 kali kejadian serupa dalam 2 bulan terakhir. Hilang 2-3 hari, balik-balik, diem, kayak mayat hidup. Dan siangnya mereka semua balik. Dani, Jali, Ijal, semua tiba-tiba muncul di sekolah. Tapi mereka nggak nyapa siapa-siapa. Jalan pelan, kepala nunduk, mata kosong, kulit mereka pucat, bekas luka kayak cakaran di leher dan punggung. Tapi waktu ditanya, mereka jawab, "Gak inget apa-apa. Gue cuma mimpi gelap." Semua kayak kabur. Gue ngerasa kayak ada yang lebih serem dari sekadar tawuran. Ini bukan perang antar pelajar. Ini kayak perang jiwa. Dan mereka semua udah pernah kalah. Kalau lo pernah ngerasa dunia pelajar itu keras, percaya deh, kerasnya dunia nyata masih bisa lo lawan. Tapi kalau kerasnya datang dari dalam diri lo sendiri, lo gak akan tahu siapa musuh sebenarnya. Setelah kejadian malam itu, anak-anak UBS makin kacau, kayak udah bukan manusia. Wajah pucat, mata kosong, banyak yang ngomong sendiri, bahkan ada yang muntah darah pas pelajaran. Asli, bingung banget gue, bro. Tapi satu yang pasti, ada yang ngintilin kita dari malam itu. Dan gue mulai ngerasa kita kayak dikutuk. Dan besoknya gue, Rian, sama Dika coba ngobrol di base camp warung kopi pojok sekolah yang biasa jadi tempat kita ngumpul. "Lo masih mimpiin suara nangis itu, Di?" tanya Dika sambil ngisep rokok dalam-dalam. Rian ngangguk. "Bukan cuma suara, bro. Gue ngeliat bayangannya. Cewek kecil, kepalanya bocor, pakai baju pramuka, berdiri di atas genteng rumah gue tiap malam." Gue diem, bulu kuduk langsung naik. Karena gue juga ngeliat yang sama. Tapi gue takut ngomong. Karena semakin banyak lo sebut dia, semakin sering dia muncul. 3 hari kemudian, anak-anak UBS diserang balik. Tapi anehnya, bukan sama geng SMA Barat. Bukan juga geng motor. Mereka diserang sama satu geng misterius. Bajunya seragam SMP. Mukanya nggak ada ekspresi, kayak zombie. Yang lebih serem, mereka bisa muncul dari arah mana aja. Bayangin, bro, lagi nongkrong, tiba-tiba bocah-bocah kecil, muka pucat kayak mayat, muncul dari belakang warung sambil bawa batu dan kayu. Dan mereka nyerang tanpa suara. Gak ada teriakan, gak ada amarah, cuma diem dan nyerang. Dan yang diserang langsung jatuh, gak pingsan, tapi kayak hilang kesadaran. Semenjak kejadian itu, UBS bubar. Satu-satu anak-anaknya hilang. Gilang, yang biasa jadi pemimpin lapangan, tiba-tiba hilang 3 hari. Ketemu di rel kereta, jalan kaki, sendirian. Kaki luka-luka, mulutnya nyebut, "Maaf ya, Dek,
kami nggak tahu kau masih dikubur di situ. Padahal nggak ada yang nanya apa-apa. Dan yang lebih ngeri, pas polisi gali tanah, di lokasi yang dia tunjuk, beneran ada mayat cewek kecil. Pakai baju pramuka. Sejak saat itu, sekolah mulai rame kabar-kabar aneh. Ada yang bilang, UBS ngebunuh bocah cewek waktu tawuran. Ada juga yang bilang, UBS pernah buang mayat ke sungai. Gue mulai ngerasa bersalah karena gue inget malam itu. Cewek kecil itu nyebut nama gue, Bang Aldi. Gue gak kenal dia, tapi dia kenal gue. Dan itu yang bikin kepala gue berisik tiap malam. Kenapa dia tahu nama gue? Sejak hari itu, tiap malam gue mimpiin suara yang sama. Bang Aldi, Bang Aldi. Pelan, halus, tapi nusuk ke ubun-ubun. Kadang suaranya deket banget di telinga, kadang kayak dari jauh banget, tapi bikin dada sesak. Yang paling gue takutin, kadang dia gak cuma manggil, kadang dia bilang, kenapa abang gak nolong aku? Aku kan masih hidup waktu itu. Dan tiap kali gue kebangun, baju gue basah kuyup, tapi bukan keringat. Kayak bekas lumpur, lengket, bau tanah. Dan gue tidur di kamar lantai 2 bro. Padahal gue gak pernah tidur di lantai 2. Hari Senin, gue masuk sekolah lagi. Udah seminggu lebih UBS bubar. Dan suasana sekolah aneh banget, sepi. Tapi bukan karena gak ada orang. Kayak semua orang takut bersuara. Dan semua mata ngeliatin gue dari jauh, dari balik kaca, dari lorong kelas. Semua ngeliatin gue kayak gue penjahat. Pas istirahat, gue ke toilet belakang. Gak ada siapa-siapa. Tapi pas gue buka pintu, gue lihat nama gue ditulis di cermin pakai darah. Aldi, pembunuh. Gue langsung mundur. Jantung gue loncat. Pas gue nyentuh tulisan itu, darahnya masih basah. Tapi anehnya, tangan gue gak ada bekas apa-apa. Cerminnya juga bersih. Kayak semua itu cuma ada di kepala gue. Tapi kan gak bro. Gue bener-bener lihat. Sore itu, Rian datengin gue. Muka dia pucat, mata merah kayak abis nangis. Al, lo inget dia gak? Siapa? Rian buka HP-nya. Nunjukin foto cewek kecil. Rambut pendek, seragam pramuka, senyum tipis, ada bekas luka kecil di jidatnya. Gue langsung ngerasa perut gue mual. Itu cewek di mimpi gue. Namanya Dela, kata Rian pelan. Dia adik kelas kita. Dulu kelas ke-7, pernah ngilang 3 tahun lalu. Gak pernah ketemu jasadnya. Terus, kenapa lo nunjukin ke gue? Karena sebelum dia hilang, dia pernah lapor ke guru BK. Dia bilang, sering digangguin sama anak-anak UBS. Gue mulai gemeter dan dia terakhir kali kelihatan bareng lo. Al, gue gak percaya. Gue gak pernah nyentuh dia. Gak pernah ganggu. Tapi semua mulai nyambung. Malam itu, pas kita pesta di bangunan kosong, gue sempet ke belakang buat buang air. Dan gue ngeliat sosok cewek kecil duduk di pojokan. Nangis, tapi gue pikir itu halu. Gue pikir itu bocah yang nyasar. Gue tinggalin. Ternyata itu dia. Dan malam itu, UBS lagi ngetes nyali anak baru. Katanya, ada yang harus ngebuktiin keberanian. Jangan-jangan malamnya, gue balik lagi ke bangunan kosong itu, sendirian. Dan pas gue masuk, semua dinding penuh coretan. Kenapa abang gak tolong aku? Aku masih hidup waktu itu bang. Bangunan ini gak pernah kosong sebenarnya. Gue gak kuat. Lutut gue lemes. Air mata gue keluar sendiri. Dan tiba-tiba gue denger suara napas di belakang gue. Pelan, dingin. Pas gue nengok, cewek kecil itu berdiri, mata hitam semua. Darah netes dari jidatnya. Tangannya gemeter, tapi bibirnya senyum. Sekarang abang udah inget kan? Gue gak ngerti. Ini mimpi, halusinasi, atau emang gue udah mati beneran? Yang gue inget terakhir, kepala gue kebentur keras banget di trotoar. Ada suara jeduk, terus semua gelap. Tapi sekarang gue melek. Tapi tempatnya aneh, kayak kamar. Tapi temboknya retak, catnya ngelupas.
Dan di pojokan ada kursi roda kosong ngadep ke tembok. Suasananya dingin, tapi bukan dingin AC. Dingin kayak kamar mayat. Gue berdiri, coba jalan. Tapi tiap langkah kaki gue bunyinya aneh, kayak berat banget. Gue lihat tangan gue, anjir, pucat, biru, keabuan. Gue sentuh muka gue, dingin, kaku. Loh, ini tubuh gue apa bukan? Tiba-tiba, di kaca yang retak di depan gue, ada pantulan. Tapi, bukan Aldi. Itu mayat, matanya kosong. Mukanya penuh lebam, mulutnya nganga dikit, kayak nyari oksigen. Seperti minta tolong. Gue mundur, panik, mau teriak, tapi suara gue serak. Siapa lo? Jangan ngikutin gue. Tapi pantulan itu ngikutin gue terus. Sampai akhirnya, dia ngomong pakai mulut gue sendiri, gue lo Aldi. Tapi versi lo yang udah dibunuh sama dunia. Gue ambruk, nangis. Tapi air mata gue gak jatuh ke pipi. Air mata itu jatuh ke lantai dan hilang kayak embun. Gue baru sadar, gue beneran udah mati. Tapi kesedihan gue masih hidup. Di dinding, tiba-tiba muncul tulisan merah. Kau akan hidup terus di kepala orang yang pernah lo sakitin. Seketika, di sekeliling gue muncul bayangan-bayangan. Muka anak STM dari geng sebelah yang pernah gue tendang sampai pingsan. Muka cewek yang pernah gue hina karena gak layak jadi pacar anak UBS. Muka Usep yang dulu pernah minta cabut dari UBS, tapi gue ancam biar tetap loyal. Semua ngeliatin gue dengan tatapan yang bikin dada sesek. Mereka semua masih inget lo, Aldi, tapi bukan karena lo keren, karena lo ninggalin luka. Gue teriak sekenceng-kencengnya, dan untuk pertama kalinya, suara gue beneran gak ada yang denger. Karena ternyata di dunia nyata, tubuh gue udah dikubur. Dan sekarang, gue cuma tinggal ingatan yang nyakitin. Sebuah hantu yang gak bakal pernah bisa damai. Karena dosa gue masih hidup di hati orang-orang. Kalau lo masih SMA, dan lo pikir tawuran itu jalan ninja lo, coba tanya ke diri sendiri. Kalau suatu hari lo mati, orang-orang bakal inget lo sebagai apa? Katanya, waktu yang bakal nyembuhin semua luka. Tapi buat gue, gak ada waktu yang cukup buat ngelupain semuanya. Setelah kematian Aldi, suasana sekolah emang berubah. Tapi bukan jadi lebih baik. Lebih kayak semua orang pura-pura gak tahu apa-apa. Anak-anak UBS yang dulu sok jagoan, sekarang diem kayak patung. Tatapan kosong. Gerak mereka lambat. Kayak gak punya jiwa. Gue pernah iseng manggil Rio, yang dulu paling brutal. Dia cuma nengok, senyum tipis, terus balik jalan. Gitu doang. Sekarang, setiap jam istirahat, ada aja suara aneh dari belakang musola tua yang jarang dipakai. Katanya sih suara tawa Aldi, yang ketawa sambil nangis. Tapi tiap dicek, kosong. Guru-guru juga makin aneh. Ada guru yang dulunya galak banget, sekarang ngelamun tiap pelajaran. Katanya dia sering mimpi Aldi duduk di bangku belakang, nulis sesuatu, pakai darah, tapi pas bangun, tangannya kotor semua. Bekas tinta merah tua yang gak bisa hilang. Sementara itu, geng barat udah gak pernah kelihatan lagi. Katanya, mereka semua pindah sekolah. Tapi ada juga yang bilang, mereka gak pernah nyampe rumah sejak tawuran terakhir itu. Hilang satu persatu, kayak ditelan kabut. Gue masih duduk di bangku yang sama, di kelas yang sama. Tapi rasanya dingin, hampa, kadang gue nyium bau darah. Padahal semua orang bilang itu cuma pikiran gue aja. Tapi gimana bisa pikiran doang kalau setiap malam ada suara langkah sepatu yang nyeret di lorong. Berhenti persis di depan kelas gue dan bisik, "Lo siap gantian kan?" Kalau lo suka dengan video ini, subscribe sekarang bro. Kalian juga bisa request, nanti gue buatin. Terima kasih.